Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu topik Al-Islam, yaitu dakwah bilhal dalam wirausaha. Sebelumnya perkenalkan, kami kelompok 2 dengan 3 anggota kelompok, yaitu saya sebagai moderator, Pandu Bayu Haji, dan juga ada teman saya, Septa Alisa Putri, dan Yusuf Permadi. Oke, untuk slide yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Septa. Silakan, Septa. Pengertian dakwah bilhal. Dakwah bilhal merupakan aktivitas dakwah Islam yang dilakukan dengan tindakan nyata atau amal nyata seperti memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak, memberikan sumbangan kepada yang mendapat musibah. Selanjutnya, manajemen dakwah pada bidang medsos. Perkembangan teknologi dan sistem komunikasi dewasa ini yang lebih dikenal sebagai media sosial sesungguhnya merupakan suatu potensi yang dapat digunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Di satu sisi, media dapat mempermudah dalam menyampaikan pesan atau informasi. Dan di lain pihak, kehadiran media memberikan dampak yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat dalam skala yang lebih luas. Dengan kata lain, media sangat bermanfaat bagi dunia muslim, karena para da'i atau pendakwah mampu menjadwal belajar, mengaji, dan menonton hal-hal yang bernilai dakwah. Media sosial dinilai sangat efektif dan potensial, tidak terkecuali sebagai media komunikasi dakwah dengan berbagai kelebihan. Di sisi lain, tentunya memiliki beberapa kelemahan yang dapat menghambat jalannya penyampaian pesan-pesan dakwah. Namun demikian, kelemahan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk tidak bergerak maju menuju kesempurnaan. Bahkan menurut Ali Aziz, dengan media internet inilah dakwah memainkan perannya dalam menyebarkan informasi tentang Islam ke seluruh penjuru tanpa mengenal waktu dan tempat. Oke, terima kasih Mbak Septa. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yusuf. Silakan Yusuf. Manajemen dakwah dalam kewirausahaan. Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis selalu menerapkan nilai-nilai kejujuran, menepati janji dan amanah. Beliau telah memberikan uswah dalam perjalanan hidupnya kepada kita terhadap bahwa berwirausaha akan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dunia dan akhirat dengan memaksimalkan segenap potensial diri manusia itu sendiri dan alam di sekitarnya. Jika kita mampu memaksimalkan potensi diri, maka manajemen wirausaha yang baik akan mengantarkan para pengusaha untuk menjadikannya media dakwah sehingga memberi kemanfaatan yang maksimal bagi diri dan orang lain melalui dakwah bil lisan dan dakwah bil hal sehingga tercapai amanat Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat pilihan dan umat terbaik di bumi ini. Dakwah melalui wirausaha dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari memanfaatkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hikmah wirausaha dalam perspektif Islam. Yang pertama, orang yang berwirausaha berpenghasilan lebih baik dari sebaik-baik penghasilan. Kedua, pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan mereka yang berwirausaha dengan jujur bersama para nabi. Ketiga, mendatangkan keberkahan. Keempat, dapat mengatur waktu dan kehidupannya dengan baik. Kelima, bisa bersosialisasi atau berinteraksi dengan banyak orang. Keenam, berwirausaha dapat menjadi ladang pahala jika kita menerapkan syariat atau aturan Islam dalam menjalankannya. Oke, terima kasih Yusuf. Untuk slide selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama mengenai Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 11. Dan dalam berwirausaha, menjaga hubungan baik dengan pelanggan merupakan langkah penting guna mempertahankan pelanggan dengan menjalin hubungan yang harmonis dengan pelanggan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Hujurat ayat 10, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu.
dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Dan Quran Surat Hujurat ayat 11, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Implementasi dari ayat di atas, persaudaraan ini berkaitan dengan rasa cinta, perdamaian, kerjasama, dan persatuan menjadi landasan utama masyarakat Muslim. Jadi salah satu faktor sikap menjalin persaudaraan berdasarkan ajaran Islam sejati ialah dalam hubungan-hubungan sosial yang lebih luas setiap Muslim, baik sebagai individu, keluarga, maupun jamaah. Jadi apa kesimpulannya? Dakwah bil hal merupakan aktivitas dakwah Islam yang dilakukan dengan tindakan nyata atau amal nyata. Dan dalam berwirausaha, Nabi Muhammad SAW telah memberikan uswah dalam perjalanan hidupnya kepada kita, bahwa berwirausaha akan mengantarkan manusia pada kesejahteraan dunia dan akhirat dengan memaksimalkan segenap potensial diri manusia itu sendiri dan alam di sekitarnya. Jika kita mampu memaksimalkan potensi diri, maka manajemen wirausaha yang baik akan mengantarkan para pengusaha untuk menjadikannya media dakwah, sehingga memberi kemanfaatan yang maksimal bagi diri dan orang lain melalui dakwah bil haq, sehingga tercapai amanat Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat pilihan dan umat terbaik di bumi ini. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih bagi yang telah mendengarkan. Semoga bermanfaat, dan maafkanlah jika ada salah kata atau kekurangan kami dalam mempresentasikan PPT ini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.